Oke, Ustadz akan menjelaskan kembali materi yang kemarin ya tentang tugas sehari-hari kita di rumah. Pertama, tugas kita terhadap orang tua ya. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka ya. Karena ingat, surga itu ada di kedua orang tua kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam bantunya dan harus senang ya. Tidak boleh kita merasa marah atau kesal karena telah membantu ya, tapi kita harus senang ya, kita harus senang membantu kedua orang tua kita. Jadi hari ini saya akan jelaskan kembali tentang tugas kita terhadap orang tua. Pertama, tentang tugas kita itu terhadap orang tua itu adalah membantu kedua orang tua kita. Seperti kalau yang perempuan membantu ibundanya masak di dapur, kalau yang laki-laki membantu mencabut rumput atau membersihkan kamar mandi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang disampaikan Ustaz. Kira-kira gambar apa? Ya, benar. Itu gambar seorang kakak yang sedang belajar sama adiknya. Kira-kira apa yang dilakukan seorang kakak? Iya, kakak sedang membantu adiknya belajar pelajaran di sekolah yang tidak bisa. Nah, begitulah tugas kita juga sebagai saudara. Kalau misalnya Anda yang soleh-soleh punya adik, yang masih TK nih, belum bisa baca, jadi anandaku lah yang membantu adiknya agar bisa baca. Nanti anandaku punya kakak, nah misalnya ananda pusing, ini gimana cara kerjanya? Tanya langsung ke kakaknya, insya Allah akan langsung dibantu sama kakaknya. Karena itulah tugas kita sebagai saudara. Tugas kita sebagai saudara adalah saling membantu dan menghargai ya. Jadi kalau ada kakak kita harus hargai, tidak boleh kita cepat-cepat marah sama kakak kita atau sama adik kita. Nah, kita harus saling menyayangi juga, menghargai dan menyayangi. Menghargai dan menyayangi. Itu adalah suatu yang wajib kita lakukan. Kita akan menjelaskan tugas kita masing-masing di rumah. Ya, tugas seorang perempuan dengan seorang laki berbeda, ayah dan ibu berbeda, kakak laki-laki dan kakak perempuan berbeda, adik laki-laki dan adik perempuan juga berbeda. Kalau perempuan, tugas biasanya itu selain kemampuannya seperti memasak, mencuci atau menyapu. Kalau laki-laki biasanya di sawah atau mencuci motor, mencuci mobil ya. Dengan kemampuannya. Jadi tugas orang laki-laki dan perempuan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi kalau yang perempuan boleh bantu ibunya, kalau yang laki-laki bantu ayahnya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Tugas laki-laki dan perempuan itu berbeda karena sesuai dengan kemampuannya. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Selain di kemampuannya, ternyata di keluarga kita itu ada yang lebih tua dan lebih muda. Nah, misalnya nih, kita mulai dari kakek ya. Kakek itu paling tua, yang lebih tua dari ayah kita. Jadi kalau dengan yang lebih tua, kita harus menghormati dengan sopan dan santun. Nah, habis dari kakek, kita ke ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu juga lebih tua dari kita. Jadi kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ya. Cara menghormatinya gimana? Dengan sopan dan santun. Misalnya kalau kita lewat di depan mereka, kita harus bilang permisi. Atau kalau orang ngomong biasanya bilang tabe ya. Oke? Ini misalnya begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita harus bilang permisi, tidak boleh langsung lari ya. Nah, yang kedua, dengan yang lebih muda, misalnya dengan adik kita. Kalau kita jadi kakak, kita punya adik, kita harus menyayangi mereka, tidak boleh kita kelahi-kelahi. Misalnya gara-gara permen satu bungkus kelahi, gara-gara jajan satu bungkus kelahi, tidak boleh ya. Jadi dengan saudara kita tidak boleh kelahi ya, tidak boleh kelahi. Jadi dengan saudara kita harus saling menyayangi.
dengan ayah dan ibu kita atau dengan kakek kita harus saling menyayangi dengan sopan dan santun. Oke, itu untuk pelajaran kita hari ini ya. Kemudian cara sopan dan santun itu juga bagian daripada kebaikan yang harus kita lakukan kepada siapapun ya, bukan hanya kepada kakek, nenek, ibu dan bapak, tapi juga kepada orang lain. Misalnya kepada teman kita yang lebih tua, tetangga kita yang lebih tua, kita juga harus menghormati. Nah, kemudian selain menghormati juga, kalau ada waktunya anandaku itu berbagi makanan di sekolah, misalnya waktu masuk sekolah dulu, berbagi makanan, misalnya dikumpulkan makanannya kemudian dibagi-bagi, makanannya harus dibagi secara adil ya, secara adil. Jadi tidak boleh satu dapat satu, ada yang dapat dua, ada yang dapat tiga, harus adil. Kalau yang lain dapat satu, kita juga harus dapat satu. Yang lain dapat dua, kita juga harus dapat dua. Jadi kalau berbagi makanan sama orang lain harus adil. Adil itu merupakan contoh sila Pancasila yang kedua. Ya, jadi adil adalah contoh sila Pancasila yang kedua. Oke, hari ini sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan kita tampilkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan belajar yang kedua di video pelajaran kedua ini ya. Di sini kita akan belajar tentang tata letak geografis. Yaitu di sini lihat gambar di sebelah kanan Ustaz, yaitu gambar tata letak SDN Nusantara 01 ya. SDN Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara. Sekali lagi, letaknya di Jalan Nusantara nomor 10 ya. Nah, boleh diperhatikan lagi gambarnya ya. Di situ di sebelah kiri dan kanannya SDN Nusantara itu ada sawah ya, sawah yang hijau sekali ya. Kemudian di depannya itu ada rumah warga ya. Kemudian di sebelah kanannya rumah warga itu ada fotokopi, tempat fotokopian, dan sebelah ujung lagi ada balai kelurahan atau kantor desa. Nah, di sebelah kiri rumah warga itu ada toko ya, sebelah kirinya sini ya. Toko ya. Dan sebelah kirinya toko paling ujung lagi itu ada puskesmas. Lagi perhatikan sebelah kanan rumah warga itu ada fotokopi dan kantor desa. Sebelah kirinya ada toko dan puskesmas. Nah, setelah dilihat, nanti kalau ada pertanyaan dari Ustaz, misalnya letak fotokopian di mana? Letak fotokopian itu terletak di sebelah kanan rumah warga atau sebelah kirinya kantor desa ya. Kalau sebelah kirinya, di sebelah kirinya kantor desa. Kemudian jarak antara kota ke SD 1 Nusantara itu sejauh 5 km ya. Lagi jarak kota ke SD 1 Nusantara yaitu 5 km. Kalau ada pertanyaan lagi nih, kalau sudah dilihat kiri dan kanannya, harus diingat ya, di kanan yang mana, di kiri yang mana. Sekarang kanan itu yang sebelah kanan rumah warga, kiri itu juga sebelah kirinya rumah warga. Pakai tangannya ya, kanan dan kiri ya. Kalau saya disetar di sini ya gambarnya ya. Nah, sebelah lagi depan SD itu ada rumah warga. Kanannya apa itu? Fotokopian. Ujung kanan kantor desa, ujung kiri ada puskesmas. Sekarang coba jawab pertanyaan Ustaz. Yang terakhir video S-breaking ya. Video S-breaking yang terakhir dicoba di rumah ya. Pasti masih ingat ya waktu di kelas 1, yaitu judulnya Topi Saya Bundar ya. Ikuti dulu yang pertama. Apa itu namanya? Level 1. Itu lengkap ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan
batu. Level 2 kita buang bundarnya. Ya. Ingat, level 2 kita buang bundarnya. Yang mulai dari awal dulunya. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Itu dia ya, dites ya. Sekarang kita ikutin saya ya, ikutin Ustaz, kita buang sayanya. Topi, bundar, bundar topi, kalau tidak bundar bukan topi. Nah, udah bisa ya? Mudah-mudahan bisa, itu dicoba di rumah bagi bikinnya. Oke, semangat terus belajarnya, semangat murojaahnya. Jangan lupa nasihat Ustaz, bantu orang tuanya, jangan pernah ngeluh ya. Semakin sering bantu orang tuanya dengan niat ikhlas dan menyayangi, sesama adiknya disayangi, sama yang lebih tua dihormati, sopan santun. Ingat, bilang permisi tetapin, bukan sama orang tua saja, tapi sesama yang lebih tua, tetangga, kakak, kita harus bilang hormat. Ya, ini tabek, sopan santun. Itu aja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.